Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kejadian 33 ayat 11, demikian dikatakan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hubungan kekeluargaan pasti pernah terjadi yang namanya perselisihan atau ketidakharmonisan, sehingga ada hal yang harus diperbaiki dan harus dilakukan pendamaian. Demikianlah juga yang terjadi dengan Esau dan Yakub, di mana dua saudara ini terjadi perselisihan karena ada pengambilan hak kesulungan yang dilakukan oleh Yakub kepada Esau, sehingga ada pertentangan perselisihan yang tidak bisa didamaikan. Namun dengan adanya jarak atau pemisahan antara Esau dan Yakub, maka Tuhan bekerja, maka Tuhan memberikan keterbukaan hati, di mana kita juga harus belajar dari sikap Esau yang menanggapi dengan menunjukkan sikap murah hati yang nyaris terlalu baik, di mana dia telah memendam permusuhan terhadap Yakub dan dia membawa bersamanya 400 orang, seakan-akan ia merencanakan untuk melaksanakan ancaman lamanya. Mungkin kita pernah punya dendam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika kita di dalam dendam kita memikirkan hal yang negatif terhadap saudara kita, maka disinilah Tuhan menunjukkan kasih setianya. Karena itu apa yang dilakukan Esau yang seakan-akan dia masih menyimpan luka lama, dendam lama, dia membawa 400 orang, tetapi di sini Tuhan mau menunjukkan rencananya. Tetapi itu tidak dilakukannya, ya, seakan-akan dia mengancam, tetapi itu tidak dilakukannya. Karena apa? Hatinya telah berubah, karena Allah telah mengubah kebencian menjadi kemurahan hati. Dia datang menemui Yakub dengan pengertian dan pengampunan. Allah sudah bekerja dalam hatinya, Allah sudah bekerja dalam pikirannya, sehingga dendam, kebencian yang ada dalam diri Esau itu berubah menjadi kemurahan hati. Di mana sepanjang 20 tahun perpisahan mereka, tangan Tuhan, tangan kendali Allah telah mengubah kedua saudara itu. Kini orang yang baru saja merendahkan diri di hadapan Allah menemukan bahwa Allah telah meluruskan jalan di depannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin di dalam hati kita, pikiran kita, kita memiliki kebencian. Mungkin di dalam diri kita, pikiran kita, kita memiliki dendam kepada orang lain. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diperlihatkan bagaimana sikap Esau yang sangat membenci Yakub, Tuhan rubah, Tuhan pakai untuk menyatakan kasih setia. Di mana ketika kita diberikan kasih karunia dari Allah, maka yang tadinya benci, yang tadinya dendam, Tuhan ubahkan menjadi orang-orang yang bermurah hati dan memiliki pintu maaf bagi setiap orang yang bersalah. Karena Allah menginginkan kita sebagai orang percaya untuk membuka pintu hati kita lebar-lebar untuk memaafkan. Karena Yesus juga berkata, ketika saudara kita bersalah, jika ia bersalah maka 7 kali dia bersalah harus dikalikan 7 kali 7. Di mana ini mengatakan tidak ada batasnya kita untuk mengampuni. Karena itu terimalah tanda maaf,
terimalah tanda salam saudara kita ketika ia mau datang kepada kita dan merubah kesalahan menjadi pelajaran untuk menjadi yang terbaik. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas anugerah dan kasih setiamu yang mengingatkan kami ketika di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah persaudaraan kami, perkumpulan kami masih menyimpan dendam dan kebencian. Kiranya Engkau Tuhan merubahkan itu menjadi kemurahan hati dan membuka pintu maaf bagi setiap orang yang melakukan kesalahan. Karena kami Tuhan juga belajar dari apa yang telah Engkau ajarkan terhadap seluruh murid-murid-Mu melalui doa Bapa kami, agar kami mengampuni orang yang bersalah sehingga kami dapat menerima pengampunan yang daripada Engkau. Terimalah Tuhan tanda salam permohonan pengampunan dosa kami. Begitu juga ajari kami untuk menerima tanda salam dan tanda pengampunan dosa nih saudara-saudara kami, agar kami Tuhan layak menjadi anak-anak-Mu yang melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas.